Ya, pemirsa, untuk menggali lebih jauh potensi keuangan syariah antara lain juga untuk melihat seperti apa sebenarnya kinerja perbankan syariah sejauh ini, telah hadir bersama kami di studio Direktur BNI Syariah dan juga Ketua Bidang Komunikasi Eksternal dan Sosialisasi Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Bapak Imam T. Sabtono. Selamat sore Pak Imam. Selamat sore Pak Imam. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Lantai Bursa. Jadi langsung saja, garis besarnya seperti apa perkembangan bisnis bank syariah secara umum? Baik, sebenarnya secara garis besar bank syariah itu tumbuh sudah cukup pesat, aset sudah melampaui 200 triliun, tapi terlepas dari itu memang market share itu tidak atau susah sekali menembus 5%. Ini hampir oleh sebagian besar pengamat ini menyebutkan 5% trap buat perbankan syariah. Jadi 2010 udah mulai dekat-dekat 5%, harapannya 2011 tembus 5% nggak kejadian. Udah dekat lagi 2011, bilangnya 2012 tembus, nggak kejadian juga. Karena memang di sini posisinya sekarang? Posisi sekarang 4,80 sekian, jadi hampir 4,9%. Tapi susah sekali bergerak memang. Ya mungkin kesulitannya karena ujiannya ada aja sih, kendalanya ada aja. Jadi pada saat tahun 2010 itu kita sudah selesai dengan masalah perpajakan murabahah yang menjadi kendala. Diasumsikan setelah aspek perpajakan murabahah ini tentang PPN selesai, ini akan bisa cepat. Belum lama berselang, udah mulai agak running. Masuk 2013 kita terkena imbas krisis tight money policy yang likuiditas ketat. Memang kita harus akui bahwa perbankan syariah ini agak relatif memiliki resiko yang lebih volatile di sisi pendanaan. Karena dengan pola bagi hasil, maka umumnya customer dari perbankan syariah ini dia rentan terhadap nilai imbal hasil atau bagi hasil. Karena umumnya setelah hasil survei kita lihat, mereka yang syariah loyalis itu hanya di kisaran 10-15%. Sementara sisanya floating. Floating artinya saya berbank syariah karena memberikan margin yang lebih tinggi. Jadi ini juga margin itu tidak lagi memberikan imbal hasil yang kompetitif di pasar, dia akan cenderung untuk kembali ke konvensional. Nah, ini yang menjadi tantangan buat perbankan syariah. Pertama adalah bagaimana kita tetap bisa memberikan margin yang kompetitif. Yang kedua, pastinya adalah mengeducate bahwa yang namanya syariah itu suatu saat ada masa paceklik, tapi juga ada masa boomingnya. Pada saat masa booming biasanya mereka nggak ribut. Gitu. Masa paceklik tersebut mungkin kalau kita kaitkan dengan likuiditas, perbankan syariah juga baru saja mendapatkan gelontoran dana haji. Betul. Cukup signifikan untuk bisa keluar dari 5% trap, Pak? Iya, mungkin gini Mbak Hera, saya bisa sampaikan bahwa saat ini perbankan syariah itu dana haji yang ada di perbankan syariah itu sekitar 28 triliun atau sekitar 14% dari total DPK. Cukup membantu, dan bahkan menurut saya ini adalah salah satu blessing di tahun 2014 kemarin karena kondisinya begitu ketat. Tapi memang harus kita akui bahwa perpindahan dana haji itu baru terjadi efektif itu di semester kedua, bahkan di triwulan keempat. Jadi mungkin dampaknya tidak bisa dimanfaatkan oleh perbankan syariah selama 1 tahun penuh. Nah, tapi bisa saya sampaikan di sini bahwa dana haji itu cukup menjadi salah satu alasan atau salah satu stimulus untuk perbankan syariah tumbuh di 2015. Karena kalau kita lihat tahun 2013 FDR atau kalau di perbankan konvensional dikenal dengan LDR, itu perbankan syariah akhir 2013 sudah di atas 100%. Jadi kalau ini udah lampunya udah merah lah, engine tuh udah panas gitu. Nah, dengan masuknya dana haji di akhir tahun 2014 kemarin, itu FDR bisa turun ke 94% industri perbankan syariah. Memang masih di bawah harapan Bank Indonesia, dikatakan cukup aman di 92. Nah, kita sudah turun dari 100,3% ke 94%. Ini salah satunya penyebabnya memang karena adanya dana haji tersebut. Jadi apalagi yang harus dilakukan ke depan, Pak? Artinya terobosan yang diharapkan dari industri sendiri, begitu komunikasinya dengan pemerintah, apa yang disarankan? Sebenarnya untuk perbankan atau pertumbuhan secara secara organik itu bisa dicapai oleh perbankan syariah tembus 5%. Perkiraan kita ada di kisaran 2 atau 3 tahun ke depan. Tapi balik lagi ini mungkin tidak memuaskan para stakeholder. Para stakeholder umumnya adalah pemerintah sendiri yang mentargetkan 5% 2-3 tahun yang lalu, maupun masyarakat muslim umumnya. Nah,
Untuk mempercepat ini perlu ada sebuah terobosan. Memang terobosannya ini yang banyak berperan itu adalah harusnya dari sisi pemerintah. Nah, beberapa terobosan yang mungkin bisa dikerjakan sebenarnya lebih ke arah keperpihakan dari pemerintah keberpihakan. Ada juga soal rencana merger begitu yang sempat juga dihembuskan. Tapi boleh nanti kita boleh ya. kita bahas perbincangan ini lebih jauh. Menarik yang ini. Menarik yang ini. Oke, baiklah. Terlebih dahulu kita akan simak bagaimana perkembangan di bursa Eropa yang diperdagangkan di zona hijau pada hari ini di tengah rebound harga minyak mentah dunia. Dan kita langsung untuk mengetahui pergerakan bursa Eropa selengkapnya bergabung dengan Nera Sihic di Iya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di lantai bursa dan kembali kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur BNI Syariah dan juga Ketua Bidang Komunikasi Eksternal dan Sosialisasi Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Bapak Imam T. Sabtono. Ya. Baik, Pak Imam, tadi adalah isu yang tadi katanya menarik untuk diperbincangkan. Gitu. Kali ini adalah soal rencana merger. Ya. Ini sejauh apa sebenarnya wacana ini sudah berkembang? Apakah memang sudah ada komunikasi dengan prinsipal begitu misalnya? Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan sejauh pengetahuan yang saya tahu dan data yang ada, memang wacana merger ini dilontarkan oleh media dan memang juga pernah oleh juga media? Saya dapat tahunya dari media pertama. Kemudian berikutnya ada memang sempat pembicaraan di level OJK. Jadi memang belum sampai ke level manajemen dalam hal ini, baik itu sebagai pemilik saham maupun apalagi kita yang ada di level manajemen. Tapi terlepas dari itu, memang kembali lagi kita sebaiknya kembalikan ke tujuan dari proses merger itu sendiri. Kira-kira apa yang diinginkan atau diharapkan dari pemegang saham, dalam hal ini QQ mungkin pemerintah, dengan langkah merger. Artinya, tapi dari BNI Syariah sendiri ini sebagai sesuatu yang mungkin dilakukan? Sebuah opsi mungkin dilakukan, tapi harus ada pertimbangan-pertimbangan yang tidak semata-mata dengan melakukan proses merger. Jadi ada step-step yang mungkin harus kita pertimbangkan. Jadi soal waktunya saja. Waktunya, timing. Apa saja step-step yang harus dilakukan sehingga para anggota menyetujui untuk melakukan merger? Kembali, kalau menyetujui tidaknya ini domainnya pemegang saham. Kalau manajemen biasanya hanya melaksanakan. Karena ini sangat sensitif biasanya kalau bicara merger, seperti tahu BTN dan Mandiri. Betul. Jadi gini. Proses merger pastinya akan menyebabkan deselerasi terhadap para pelaku yang terkena imbas merger. Karena proses merger itu pasti akan ada kembali dari proses konsolidasi, penyatuan, harmonisasi produknya, harmonisasi jaringan, resizing tenaga kerja, dan seterusnya. Nah, sementara di sisi lain, kalau kita lihat peran dari 3 bank syariah BUMN ini, itu mungkin agak berbeda dibanding industri bank perbankan konvensional. Polarisasi aset di perbankan syariah itu cukup tinggi. Artinya 4 pelaku atau 5 pelaku utama itu sudah bisa memiliki market share 70-80% dari total industri. Sehingga apabila terjadi disturbansi atau gangguan terhadap pelaku ini, mungkin impact-nya adalah, yang dikhawatirkan adalah justru terjadi deselerasi dari pertumbuhan industri perbankan syariah. Nah, saya katakan bukan kita itu ruginya satu. Iya, gitu, bukannya pro atau anti merger. Yang lebih kita pikirkan adalah timingnya, apakah dilakukan saat ini atau tidak. Karena beberapa opsi itu masih bisa dilakukan. Misal, yang tapi pertama, untung di balik merger ini ada tidak? Kalau merger itu sukses, pastinya ada. Dalam periode menengah, jangka panjang ada. Tapi memang kembali lagi hasil studi best practices di pasar, itu harapan untuk mendapatkan keuntungan merger itu tingkat keberhasilannya tetap masih di bawah 60%. Jadi bukannya bukannya tidak ada benefitnya, ada, tapi kita harus cukup hati-hati. Nah, saya katakan apa yang mungkin perlu dilakukan. Pertama adalah kalau kita hanya memerger tanpa melakukan penambahan modal dan seterusnya, ini juga nggak akan pengaruh, karena kekuatan modal dari perbankan yang di merger itu nggak bertambah. Jadi kalau pendapat saya mungkin adalah lebih ada opsi lain. Pertama adalah penambahan modal pemerintah kepada masing-masing pelaku bisnis perbankan syariah. Kedua, berapa besar yang menurut Anda seharusnya? Kalau misalkan kita ingin mengangkat, karena kalau kita lihat OJK kan membagi bank ini ke dalam buku 1, buku 2, buku 3, dikaitkan dengan batasan-batasan bisnis yang bisa dia lakukan.
Anggaplah kita ingin ambil ke buku 3 semua, which is masing-masing bank itu harus mendapatkan suntikan dana untuk menjadi minimal 5 triliun. Nah, saat ini ketiga bank BUMN ini itu masih ada di buku 2 dengan kisaran modal di store antara 1,5 sampai dengan 2,5 triliun. Anggaplah kalau kita masing-masing bank kita angkat menjadi 5 dengan menambah masing-masing 3 triliun, maka akan butuh 10 sampai 12 triliun tambahan modal untuk masing-masing bank bisa menjadi buku 3. Nah, tapi itu kembali lagi itu salah satu opsi. Opsi berikutnya adalah memberikan KPI tertentu kepada bank-bank pemiliknya. Harusnya juga dipertanyakan pada saat bank-bank induk itu memiliki bank syariah, apa komitmen mereka terhadap industri perbankan syariahnya. Artinya jangankan kita lihat kasus untuk BNI Syariah sendiri, kita kontribusi BNI Syariah terhadap induknya pun itu masih kena juga 5% trap itu. Jadi artinya kalau masing-masing induk itu diberikan KPI atau assignment management untuk meningkatkan market share syariahnya terhadap kontribusi induknya sendiri, itu juga sudah bisa menjadi dorongan buat perbankan syariah tumbuh. Oke, baik kalau begitu. Kita lihat saja kalau begitu bagaimana perkembangannya ke depan ya. Iya, seharusnya sih positif karena kita mayoritas muslim ya. Iya. Seharusnya positif ke depan. Terima kasih Pak Imam sudah bergabung bersama kami di Lantai Bursa sore hari ini.